Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dengan dengan mempelajari. Kita kali ini akan mempelajari pertidaksamaan dan nilai harga mutlak. Nah, tetapi ada tapinya. Dalam perkuliahan ini atau dalam materi yang akan saya ajarkan ini, persamaan ini saya asumsi hampir mirip nanti langkahnya dengan pertidaksamaan, cara menyelesaikannya. Oleh karena itu yang persamaan itu tidak saya jelaskan, jadi saya cukup menjelaskan pertidaksamaan, otomatis persamaan itu pasti ikut. Jadi kenapa persamaan itu pasti ikut? Ya salah satunya karena untuk menentukan hasil pertidaksamaan itu dengan dengan menggunakan prinsip persamaan linear, persamaan lah nanti, entah itu linear entah itu non linear. Nah, yang kedua yang perlu saya tekankan ini adalah karena saya nanti akan mengajarkan ini hitungannya live. Jadi karena live bisa jadi, bisa jadi itu hitungan yang saya lakukan ini ada kesalahan. Nanti di belakang ini saya berikan contoh-contoh apa saja yang meski dihitung dan lain-lain. Nah, nanti kalau ada kesalahan silahkan nanti di screenshot dikirim ke grup WA. Nah, kita akan mengenal dulu tentang selang interval. Selang interval ini biasanya digunakan untuk menentukan himpunan selesaian atau solusi dari pertidaksamaan. Nah, cara menuliskannya ini kalau model himpunan biasanya ditulis dengan seperti ini. Jadi saya tulis saja ya. Yang pertama ini saya tulis model himpunan. Nah, jadi ada berbagai model himpunan. Terus kemudian ada lagi yang model selang, ada lagi yang model grafik. Cuma yang grafik yang ada di sini nanti kita pakai grafik yang sering digunakan di Indonesia. Nah, contoh kita mau menuliskan himpunan selesaiannya, nanti himpunan selesaiannya itu adalah ini. Himpunan selesaiannya adalah himpunan bilangan X. Nah, tanda ini misalnya dengan syarat atau demikian sehingga biasanya saya dengan syarat X-nya itu nilai antara A sampai dengan B. Nah, salah tulis. Nah, nilai X-nya itu antara nilai A sama dengan B. Nah, ini kalau dalam bentuk selang, cara menuliskannya tidak seperti itu. Cara menuliskan seperti ini. Nah, perhatikan yang nilai ini. Nah, kalau nilainya ini tidak ada sama dengan, cara menuliskannya pakai kurungnya itu agak melengkung. Jadi A, B. Jadi tulisan himpunan yang ada di sini, kalau model selang menuliskannya kayak gini. Nah, lain lagi kalau grafik. Kalau grafik cara menuliskannya seperti ini. Nah, ini ada A, ini ada titik B, kecil semuanya. Nah, karena di sini ada tidak sama dengan, maka titiknya tidak penuh. Jadi titik yang ada di sini itu nggak penuh. Saya gambar lagi lah. Jadi ada A, ini B, karena tidak ada sama dengan, titiknya itu bolong. Nah, gini. Kemudian karena diantara menuliskannya seperti ini. Nah, lain lagi ketika kita mau menulis bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti ada juga yang kiri kanan nanti seperti ini. Misal nanti ada tulisannya kayak gini, himpunan X. Nah, dengan syarat X-nya itu kurang dari A, X-nya itu kurang dari A, atau itu saya pakai tanda kayak V ini. Nah, X-nya itu lebih dari B. Nah, itu kalau nulis dalam bentuk selang, nah ada dua. Jadi yang pertama itu lebih dari A, kurang dari A. Jadi cara nulis kurang dari A, saya pakai merah aja ya biar enak. Nah, kurang dari A itu seperti ini, negatif tak hingga, koma A. Ini bacanya kurang dari A, atau pakai V juga. Nah, ini kita menuliskannya lebih dari B, menuliskannya seperti ini, B, tak hingga. Nah, biar ada bedanya, ini salah satu saya beri tanda sama dengan ya. Contoh yang saya beri tanda sama dengan yang A. Nah, karena ada sama dengan, kurungnya itu tidak lagi kurung melengkung, khusus yang A. Khusus yang A ini kurungnya kayak gini, kotak. Jadi kalau kotak, kalau pakai selang itu kalau ada sama dengannya tulisnya agak lancip ya, kayak kurung, kayak model kurung-kurungan matrik lah. Nah, kalau grafik bagaimana Pak? Nah, grafik nanti bentuknya seperti ini. Yang A ada sama dengan, berarti A nya itu bulat terisi penuh.
Yang B tidak ada sama dengannya, kurang dari tidak sama dengan. Jadi yang B ininya bolong, B. Nah, X lebih dari B, berarti arahnya ke sini. Lebih dari kan. Nah, X kurang dari A, arahnya ke sebelah sini. Nah, ini beberapa metode untuk menuliskan selang atau himpunan penyelesaian yang kita nanti akan menggunakan dua model ini. Model himpunan, yang kedua model grafik aja. Yang model selang nanti untuk sementara tidak saya jelaskan. Sebenarnya model selang itu lebih rinci. Cuma ya secara visual kok lebih jelas model grafik ya. Kemudian kalau dari sisi penulisannya ya otomatis model himpunan. Nah, kita akan coba beberapa soal. Contoh pertama, jadi soal ini sudah saya pilih yang tentunya yang bervariasi tingkat kesulitannya. Ya, kalau semakin variatif tingkat kesulitannya kan mahasiswa nanti bisa mengadopsi. Jadi contoh soalnya itu cara mengerjakan berbeda-beda. Nah, kita ada soal dengan bentuk seperti ini. Perhatikan nilai yang ada di sini. Jadi kita disuruh memperhatikan nilai yang saya pilih garis bawah ini. Di situ ada persamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Jadi ada 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Pertanyaannya disuruh membuat grafik himpunan penyelesaiannya. Jadi pertama kita buat himpunan selesaiannya, dari himpunan penyelesaian kita buat grafiknya. Nah, kita akan menentukan berapakah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan yang ada tanda merahnya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama ya kita tulis ulang dulu. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, langkah pertama kita perhatikan, yaitu yang diperhatikan itu yang mengandung nilai X, yang mengandung variabel, dan yang tidak mengandung variabel. Nah, kita kelompokkan aja. Jadi kita kelompokkan himpunan yang mengandung bilangan yang mengandung variabel dan bilangan yang tidak mengandung variabel. Misal, yang variabel saya taruh di sebelah kiri, yang tidak variabel ditaruh sebelah kanan. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, kedua ruas yang sebelah kanan kita hilangkan angka negatif 7 dengan cara, kalau masih ingat yang pertemuan kemarin, kalau ada pertidaksamaan ini, kedua ruas dari lebih dari kita tambah atau kita kurangi. Nah, itu tandanya tidak berubah, tandanya tetap. Jadi kedua ruas ini akan saya tambah dengan 7. Nah, ruas kiri kalau ditambah 7 sisanya tinggal 2x. Ruas kanan kalau ditambah 7 sisanya yaitu min 2 tambah 7 hasilnya min 5. Nah, nanti kalau ada salah hitung di komentar ya. Nah, tandanya tetap. Kenapa? Karena ditambah dan dikurangi tidak merubah nilai yang ada di pertidaksamaan ini. Itu yang kemarin loh, yang sifat yang kemarin. Nanti dibuka lagi catatan pertemuan yang sebelum ini. Nah, kalau sudah yang mengandung variabel ini kita pindah lah. Yang 4x ini akan kita pindah ke sebelah kiri. Caranya gimana? Kalau kita pindah, maka kedua ruas ini kita tambahkan negatif 4x. Nah, jadi yang kedua ruas ini nanti akan kita tambahkan negatif 4x. Berarti ini kalau ditambah negatif 4x, ketemunya negatif 2x kurang dari negatif 5. Nah, bisa dipahami dari sini. Nah, kalau begitu bagaimana ini? Nah, kedua ruas nanti akan kita kali dengan negatif 2. Nah, aturan yang kemarin, pertemuan sebelum ini, kalau dikali dengan pengalinya itu bilangan negatif, perlu diingat yang diperhatikan yang ini, tanda pertidaksamaan berubah arah. Jadi awalnya noleh ke mangap ke sebelah kanan, berubah menjadi mangap sebelah kiri karena dikalikan dengan negatif. Cuma bukan negatif 2 ini, ralat. Nah, kita kalikan dengan negatif 1/2 setengah biar hasilnya 1. Jadi prinsipnya yang mengandung variabel kita jadikan koefisiennya kita jadikan nilainya 1. Jadi negatif 2 lawannya kan negatif setengah. Nah, kita kalikan dengan negatif setengah. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah yang sebelah kiri sisa X, sebelah kanan karena dikali negatif ya. Oh, tandanya berubah. Kenapa berubah, Pak? Ya, karena ada pengalinya bilangan negatif. Nah, ini menjadi 5/7.
2. Yang perlu diperhatikan ini adalah yang ini, proses perubahan ini. Harus tahu kenapa ini berubah, karena pengalinya itu berupa bilangan negatif. Nah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya gimana, Pak? Ya, kalau begitu tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X dengan syarat X-nya itu harus lebih dari 5/2. Kalau disuruh gambarlah grafiknya. Nah, pertama kita buat garisnya. Jadi kalau gambar grafik kita buat garisnya, seret. Nah, terus tandanya tidak ada sama dengan, berarti bolong. Nah, ini nilainya misal 5/2. Nah, ini lebih dari 5/2, berarti yang sebelah ini kalau mau diarsir ya ini berarti. Nah, ini solusinya. Titik-titik yang lebih dari 5/2 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, bisa dipahami? Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua. Sekarang soalnya tidak lagi ruas kiri saja atau ruas kanan saja. Nah, tapi soalnya itu gini. Nah, ini ada soal yang nilai X-nya itu terletak di tengah-tengah. Tetapi sebelah kiri dan kanannya itu tidak mengandung variabel X lagi. Kita disuruh menyelesaikan. Berapa ini selesaiannya ya? Nah, cara menyelesaikannya sebagai berikut. Ini min 5, saya tulis dulu soalnya. Ini 2x plus 6 dikurangi dengan 4. Biar fokus, ini saya beri kurung lah, pakai warna merah. Nah, jadi yang mengandung variabel X letaknya di tengah. Nah, bagaimana selesaiannya? Kalau saya pribadi lebih enak dipecah aja. Dipecah. Nah, pecahannya gimana, Pak? Nah, pecahan pertama ini seperti ini. Min 5 kurang dari 2x plus 6. Nah, pecahan yang keduanya itu adalah 2x plus 6 kurang dari 4. Jadi ini kita pecah aja supaya nanti ketemu solusi. Sebenarnya kalau nggak dipecah juga tidak masalah. Nah, untuk yang sebelah kiri, saya biar membantu penjelasan aja. Jadi supaya membantu penjelasan, luas sebelah kiri, yang perhatikan yang ini dulu. Jadi konsen merhatikan yang ini. Nah, yang sebelah kiri dari tanda ini. Nah, kita selesaikan ini dulu. Nah, ini kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 6. Kalau ditambah, itu tandanya ini, tanda dari pertidaksamaan tetap. Aturan yang kemarin. Jadi kalau lupa ya dibuka lagi catatan yang pertemuan kemarin. Kita tambahkan dengan negatif 6. Jadinya ini min 11. Nah, kurang dari 2x. Nah, variabelnya itu kita jadikan 1. Maka kedua ruas kita kalikan. Saya khusus kali saya beri tanda. Dikalikan dengan berapa? Setengah. Nah, karena pengalinya positif, tandanya tidak berubah. Jadi ini hasilnya min 11/2 kurang dari X. Nah, kita perhatikan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, yang mana toh, Pak? Yang sebelah kanan yang ini maksudnya. Nah, kita selesaikan. Nah, kedua ruas ini kita tambah dengan negatif 6. Kalau ditambah, tanda pertidaksamaannya tetap. Tambah negatif 6 hasilnya negatif 2 ini. Nah, terus kemudian kita yang mengandung variabel kita jadikan koefisiennya 1. Berarti ini dikali berapa? Ya sama ini. Identitasnya dari 2, lawannya, inverse-nya dari 2 di dalam perkalian itu adalah 1/2. Nah, karena positif, tandanya tidak berubah, tanda pertidaksamaan. Berarti ini tinggal X, ini tinggal min 1. Nah, kalau begitu solusinya seperti apa? Nah, kita buat gambar grafiknya dulu. Oh, tidak ada sama dengan. Berarti yang sebelah kiri bolong, ini min 11/2. Yang sebelah kanan, nah, sebelah kanan, yang sebelah kanan ini bolong juga ini. Bolong ini, maaf ya. Saya terlanjur ngurek-ngurek mau hapus, nanti kehapus semuanya. Yang sebelah kanan ini harusnya negatif 1. Kalau begitu solusinya gimana? Solusi yang pertama, X kurang dari, X lebih dari yang ini. Perhatikan yang ini, X lebih dari negatif 11/2. Berarti lebih dari yang ini. Ini kan. Terus ini X kurang dari negatif 1. X kurang dari negatif 1. Nah, dari kedua gambar ini kita cari yang
memenuhi kedua persamaan ini. Yang mana Pak? Ya berarti yang ada di tengah-tengah. Nah yang ini. Nah, jadi ini yang titik-titik yang ada di tengah ini memenuhi yang kiri dan juga kanan. Nah kalau begitu selesaiannya berapa? Nah kalau bentuknya gambarnya kayak gini, kalau ditulis dalam himpunan penyelesaiannya itu berarti himpunan X dengan sehingga karena diantara itu berarti min 11/2. Nah ini kan gini, diantara X nya itu diantara lebih dari min 11/2 kurang dari negatif 1. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Nah kurang lebih seperti ini caranya. Jadi yang perlu diingati adalah kapan tanda berubah, pertidaksamaan berubah, kapan pertidaksamaan tidak berubah. Nah contoh yang ketiga, kita variasi lagi modelnya. Kalau tadi di tengah, yang contoh yang pertama itu pangkatnya cuma 1, nah kita variasi. Bagaimana Pak kalau ini Pak, pangkatnya itu tidak 1 Pak, pangkatnya itu lebih dari 1, X kuadrat Pak misalkan. Oh bagaimana ya pangkatnya kalau X kuadrat min X ya. Nah pangkatnya itu kan kuadratnya begitu. Nah bagaimana penyelesaiannya? Ya kita selesaikan lagi. Pertama kita tulis X kuadrat min X kurang dari 6. Nah kalau ketemu kasus ini, kasus yang pangkat variabelnya itu lebih dari 1, solusinya itu adalah salah satu ruas itu kita nolkan. Jadi kalau ketemu yang pangkatnya itu lebih dari 1, solusinya itu salah satu ruas dari tanda pertidaksamaan kita nolkan. Jadi sampean boleh mengenolkan sebelah kiri yang ini atau mengenolkan sebelah kanan. Saya memilih yang mengenolkan sebelah kanan karena mudah, karena tinggal ditambah dengan negatif 6. Nah kedua ruas itu kita tambahkan dengan negatif 6. Hasilnya berapa? X kuadrat min X min 6. Ruas sebelah kanannya ditambah dengan negatif 6, hasilnya tetap ya 0. Nah harus dalam bentuk model yang seperti ini. Nah kalau model yang seperti ini baru bisa kita selesaikan. Nah caranya gimana? Cara menyelesaikannya, nah pertama kita faktorkan yang ini, yang mengandung pangkat. Nanti kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan rumus ABC yang mungkin sudah dipelajari di sebelum ini, karena jurusannya IPA ya, pasti sudah terkenal dengan rumus ABC. Nah kalau tidak bisa difaktorkan, pakai rumus ABC. Kebetulan contoh itu kan mudah ya, ini bisa difaktorkan. Nah, faktornya adalah X min 3, nah satunya adalah X plus 2, nilainya itu kurang dari 0. Nah kalau sudah difaktorkan seperti ini, nah ini seolah-olah mengatakan bahwa yang ada di sebelah sini kurang dari 0. Berarti hasil perkalian X min 3 dikali dengan X plus 2 itu harus bernilai negatif. Kenapa? Karena kurang dari 0. Kita bacanya dari sini. Oh nilai ini kurang dari 0, berarti kita nanti akan mencari nilai X ketika dimasukkan ke situ, nilainya harus bernilai negatif. Langkahnya gimana Pak? Wah ini langkahnya itu paling mudah pakai uji tanda. Tapi kalau uji tanda harus bisa menggambar grafik terlebih dahulu. Nah cara menguji tanda menggambar grafik dari hasil pemfaktoran ini, kita cari pembuat 0, yang membuat 0. Nah salah satunya yang bikin 0 itu apabila ini X min 3 nya sama dengan 0 atau X plus 2 itu sama dengan 0. Jadi langkah ini adalah cari pembuat 0. Pembuat 0. Dalam saya beri 0 ya ini. Oh bukan O. Saya tulis pembuat 0. Nah kita cari berarti X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Oh, X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 2. Nanti ketemu pembuat 0-nya, kita sudah ketemu. Nah, kalau pembuat 0 sudah ketemu, kita buat grafiknya untuk bantuan. Karena tandanya kurang dari ya, kurang dari kan berarti tidak sama dengan bolong. Nah, min 2 letaknya di sebelah kiri karena lebih kecil, yang ini letaknya 3. Nah, kalau sudah ketemu ini, diapakan Pak? Kita uji tanda.
kita uji tanda nilai-nilai yang ada di tengah sebelah sini, terus di sebelah kanannya 3 dan sebelah kirinya negatif 2. Yang diuji berapa aja Pak? Nilainya bebas, jadi boleh pakai nilai berapapun. Khusus yang tengah itu saya kok suka 0. Kenapa 0? Kalau 0 dikalikan berapapun kan mudah ya, dikurangi berapapun juga nggak mikir. Nah, saya mengambil ini titik pertama X-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan ke sini, disubstitusikan ke persamaan yang ini. Nilainya negatif apa positif? Nah, itu kita uji. Caranya gimana? Ya ini kita tulis ya. Saya tulis lagi. Begitu berapa ini? X min 3 dikali X plus 2. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 0. Hasilnya berapa? 0 min 3 dikali dengan 0 plus 2. 0 min 3 kan min 3 ya. Min 3 kali 2 hasilnya sama dengan min 6. Min 3 kali 2 kan min 6. Nah, berarti yang tengah ini nilainya adalah negatif. Nah, kita coba yang sebelah kanannya 3. Pilih berapa? 4 aja lah, biar nggak banyak-banyak. Nah, ini saya pilih X sama dengan 4. Disubstitusikan ke tadi X min 3 dikali X plus 2. Kita ganti dengan 4 X-nya. 4 min 3 dikali dengan 4 plus 2. Nah, kalau sudah kita peroleh ini 4 min 3 itu 1, kemudian 4 plus 2 itu 6. Hasilnya sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, positif apa negatif? Yang ditanyakan itu bukan hasilnya 6-nya itu. Nilainya itu positif apa negatif? Oh, 6 itu positif. Berarti yang sebelah sini nilainya adalah positif. Nah, tinggal yang terakhir, yaitu yang di sebelah kirinya negatif 2. Saya memilih negatif, X-nya saya pilih negatif 3. Boleh Pak? Boleh aja. Kita masukkan ke persamaan ini, X min 3, kemudian dikali dengan X plus 2. Nah, hasilnya sama dengan ini. Kita masukkan min 3 dikurangi 3, nah diganti kan, dikali dengan min 3 ditambah 2. Hasilnya adalah min 3 kurangi min 3, min 6 dikali dengan min 1. Min 6 kali min 1 sama dengan 6. Yang nilainya positif atau negatif? Positif, berarti yang diminta yang ini. Nah, saya beri jawab lagi lah. Nah, kita kembalikan ke sini lagi. Nah, yang kita perhatikan tuh yang ini. Perhatikan yang sebelah sini. Nah, yang diminta tadi X min 3 dikali X plus 2 kurang dari 0. Atau yang negatif. Berarti dari gambar ini, yang negatif yang mana Pak? Ya, yang negatif adalah nilai yang di tengah ini. Nah, ini kan nilainya negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya berapa ini? Himpunan penyelesaiannya kalau begitu adalah, saya tulis ini ya, solusinya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya itu antara negatif 2 sampai 3. Negatif 2 X kurang dari 3. Nah, mungkin seperti ini. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang yang nomor 4 ini lain lagi. Contoh nomor 4 ini. Contoh nomor 4 ini adalah bagaimana Pak kalau bentuknya itu yang bentuknya itu yang pangkatnya kuadrat, tapi depannya ini ada koefisien X kuadratnya itu tidak 1, tapi koefisien X-nya itu ya lebih dari 1. Kayak ini biasanya kombinasinya itu ya kadang koefisien X-nya cuma 1 seperti contoh 3, kadang ya koefisien X-nya itu tidak sama dengan 1 kayak ini, kayak 3 ini seperti contoh 4 ini. Gimana cara menyelesaikannya? Ya kurang lebih cara menyelesaikannya juga sama. Yang penting satu, pikirannya harus tenang, tidak usah grogi. Nah, kita tulis dulu 3x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, dari soal ini kita mendapatkan menginformasikan bahwa nilai yang ada di sini ini harus gimana? Harus
lebih dari 0 atau bernilai positif. Berarti 3x min kuadrat min x min 2 itu lebih dari 0. Artinya kalau dimaksubstitusikan nanti nilainya harus positif. Nah, kalau begitu bagaimana langkahnya? Langkahnya juga hampir mirip. Kita faktorkan dulu. Cuma kalau bentuknya kayak gini, karena faktornya ini ada 3 depannya, kemungkinan sih ini 3x kayak gini. Nah, satunya itu x biasanya. Nah, coba kita faktorkan. Kebetulan contoh saya itu sudah bisa difaktorkan ya, ini 3x plus 2 dikali dengan x min 1. Nah, nilainya itu harus lebih dari 0. Nah, kalau sudah ketemu ini ya mirip dengan yang nomor contoh 4 ya, kita cari pembuat nolnya. Kalau lupa ini saya tulis lah. Kita cari dulu pembuat 0. Nah, pembuat 0 yang pertama itu langkahnya kurang lebih seperti yang nomor 3. Saya langsung aja ya biar ketemunya cepat. Nah, ketemu cepat. Yang pertama x-nya itu sama dengan berapa ini? Sama dengan min 2/3, atau x-nya itu yang sebelah kanan itu sama dengan 1. Diperoleh ini dari mana, Pak? Ikuti petunjuk seperti yang nomor 4. Nah, ini memang saya sengaja cepat biar durasinya tidak terlalu lama ya, mohon maaf. Nah, kalau sudah ketemu ini ya baru langkah berikutnya kita buat buat grafik bantuan. Yang pertama min 2/3, ini letaknya di sebelah sini. Min 2/3. Satunya ini adalah 1 positif, cuma karena tandanya itu tidak ada sama dengan ya bolong, nilainya 1 di sebelah sini. Nah, nanti kalau dicari solusinya kita uji tanda, kita uji lah, kita pilih acak. Yang pertama ya kita pilih yang di sebelah tengah. Kalau ini saya jelaskan, saya berikan contohnya aja biar tidak bingung ya. Tengah, sebelah kanannya 1, sebelah kirinya negatif 2/3. Yang tengah itu kita pilih 0 saja. Jadi x kita pilih sama dengan 0. Ini pilihan pertama. Nah, dimasukkan kemana? Disubstitusikan ke yang bentuk faktorial. Kok bentuk faktorial, Pak? Boleh, Pak, disubstitusikan yang atas itu? Boleh. Karena bentuk faktorial kan lebih mudah ya, menurut saya loh. Jadi kita masukkan x sama dengan 0. Berarti kita masukkan 3x plus 2 dikali dengan x min 1. X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 plus 2, 0 kali 3 kan 0. Nah, dikali dengan 0 min 1. Hasilnya berapa ini? Hasilnya kurang lebih 0 tambah 2 kan 2. 2 kali negatif 1. Hasilnya negatif 2. Negatif 2 positif apa negatif? Ya negatif 2 ya otomatis negatif. Berarti yang di sebelah tengah itu bernilai negatif. Saya tulis negatif. Nah, kayak gini. Sekarang kita masukkan yang sebelah mana ya? Sebelah ininya, kanannya 1, saya pilih 2. Jadi kita pilih x sama dengan 2, disubstitusikan lagi 3x plus 2 dikali dengan x min 1. Nah, kita ganti x-nya dengan 2. Berarti ya 3 kali 2 ditambah 2 dalam kurung dikali dengan 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah ini. 6 tambah 2 berapa? 8 ya. 6 tambah 2 kan 8 dikali dengan 1. Hasilnya sama dengan 8. Positif sama negatif? Oh, yang sebelah kanannya 1 nilainya adalah positif. Nah, sekarang sebelah kirinya. Sebelah kirinya nanti kita pilih berapa enaknya ya. Pilih negatif 1 aja lah biar enak, atau 3/3 kan boleh kan. Kita pilih x sama dengan negatif 1. Jadinya nilainya sama dengan berikut. Nah, 3x plus 2 dikali dengan x min 1. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan negatif 1. 3 kali negatif 1 ditambah 2. Nah, dikali dengan negatif 1 dikurangi 1. Nah, hasilnya berapa ini? Negatif 1 kali 3, negatif 3 tambah 2, negatif 1. Negatif 3 ya, tambah 2 kan negatif 1. Kalau yang ini negatif 1 kali dikurangi negatif 1, negatif 2. Min kali min plus, berarti ini plus 2. Oh, berarti yang sebelahnya
sebelah kirinya negatif 2 ini juga bernilai positif. Nah, yang ditanyakan itu dilihat lagi, perhatikan yang hijau boleh, yang atas boleh, perhatikan tanda ini. Nah, kita perhatikan yang sebelah sini. 3x min 2 lebih dari 0. Nah, yang diperhatikan yang ini, lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 berarti yang bernilai positif. Berarti yang mana dari persamaan ini yang bernilai positif? Kita arsir. Yang bernilai positif itu ternyata yaitu yang ini. Yang lebih dari 1 tetapi kurang dari negatif 2. Nah, kalau sudah ketemu grafiknya kayak gitu, nah ini membuat himpunannya lebih mudah. Aduh, salah. Nah, himpunannya gimana, Pak? HP, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan himpunan X dengan syarat X-nya itu kurang dari negatif 2/3 atau X-nya lebih dari 1. Nah, sesuai dengan grafik. Jadi intinya dari grafik ini kita ubah menjadi bentuk himpunan penyelesaian. Jadi grafik itu bukan digunakan untuk solusinya ini loh, bukan, tapi membantu kita menuliskan himpunan penyelesaian. Kalau pisah pakai tanda atau, tapi kalau diapit ya tidak perlu tanda atau. Yang sebelah kiri, sebelah kanannya apa ya tinggal dipilih. Seperti jawab contoh yang ini. Nah, seperti himpunan penyelesaian yang contoh 3. Contohnya saya buat banyak, durasinya kok nanti banyak, Pak. Ya nggak apa-apa, daripada nanti contohnya sedikit, durasinya sedikit, sampean tidak paham. Jadi mohon maaf kalau kuotanya ini banyak terkuras ya, demi matematik. Ya demi paham lah. Nah, contoh lagi, Pak, contoh 5. Contoh 5-nya itu lain lagi. Soalnya itu sudah ada pertidaksamaan, yang sebelah kiri pertidaksamaan itu bentuknya pecahan. Kalau sudah ketemu ini tidak usah langsung panik, aduh harus gimana ini. Ya dengan slow, santai ya kita selesaikan. Caranya ya kita tulis pertama soalnya X min 1, X plus 2 lebih dari sama dengan, ada sama dengannya ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah yang ini, tanda lebih dari sama dengannya. Nah, kalau tanda lebih dari sama dengan, ini berkaitan dengan yang atas. Kalau ini, nah ini pakai gimana, Pak, kalau sudah ini? Nah, kalau sudah berbentuk seperti itu, kita cari pembuat 0. Nah, pembuat 0, yang dicari pembuat 0 itu yaitu untuk pembilang. Pembilang itu yang atas, kemudian dicari juga pembuat 0 untuk penyebut. Khusus pembilang, ini tandanya mengikuti tanda ini, lebih dari sama dengan 0 nanti. Jadi khusus kita nanti akan ralat. Kita mencari pembuat 0 dulu, pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Untuk pembilang yang atas maksudnya, yang atas persamaan itu adalah ini, X min 1 sama dengan 0. Nah, berapa pembuat 0-nya? Berarti X sama dengan 1. Nah, yang penyebut X plus 2 sama dengan 0. Berarti berapa X-nya? X sama dengan min 2. Jadi kita ketemu pembuat 0-nya ini. Khusus penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti nanti khusus penyebut ini kalau membuat gambar, nah kita kan meminta bantuan pakai gambar ya. Kita nanti pakai bantuan pakai gambar. Nah, khusus yang atas, yang pembilang, yang X-1 ini kan membuat 0-nya 1. Nah, tandanya itu ada sama dengannya. Berarti yang 1 itu, yang sebelah sini bulat 1. Tetapi yang penyebut, yang bagian bawah, meskipun tandanya ada sama dengan, karena dia posisi penyebut, dia bolong, tidak boleh sama dengan negatif 2. Jadi kenapa bolong? Karena dia penyebut. Kalau pembilang mengikuti tanda pertidaksamaan. Jadi yang atas itu mengikuti tanda pertidaksamaan, sedangkan yang bagian penyebut, yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0 apapun tanda pertidaksamaannya. Mau ada sama dengannya kek, mau nggak ada kek, pokoknya harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita uji tanda. Nah, caranya gimana, Pak? Cara nanti. Nah, yang perlu diperhatikan baik-baik itu yang ini. X min 1 per X plus 2 lebih dari 0. Berarti nanti kita akan mencari
X1 plus X2 operasi yang saya kotaki kuning itu harus bernilai positif. Kok bisa tahu positif, Pak? Karena tanda ini lebih dari 0 kan positif. Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan itu hasilnya positif, berarti itu yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, sama kita uji tanda kiri, kanan, tengah, dan seterusnya. Nah, jadi kita uji tanda kiri, kanan, tengah. Nah, ini mungkin saya contohkan cara uji tandanya lagi. Nanti kalau sudah bisa ya tidak saya contohkan lagi. Jadi dipilih di titik sebelah tengah, sebelah kanannya 1, sebelah kirinya negatif 2. Pilih bebas lah. Nah, nanti kalau dipilih di tengah, ini misalkan dipilih 0. Kalau saya substitusikan 0, saya tulis saja lah, nanti biar bingung sampean. Saya pilihkan 0, berarti kan persamaannya itu tidak saya tulis ulang ya, langsung aja ya. 0 min 1 dibagi 0 plus 2. 0 min 1 kan artinya min 1, ini artinya 2. Min 1 per 2. Positif apa negatif pertanyaannya? Negatif, Pak. Oh, berarti yang tengah ini nilainya nih, kok saya tulis bilangnya negatif, nulisnya positif. Ini tengah itu nilainya negatif. Sekarang kita uji yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan yang sini saya pilih X sama dengan 2. X sama dengan itu yang sebelah kanan ya. Nah, kita masukkan, tinggal ini langsung saya masukkan aja ya, tidak saya tulis lagi lah soalnya. Saya nanti kurang lebih seperti yang contoh yang sebelumnya. Berarti tinggal 2 min 1 dibagi 2 plus 2. 2 min 1 hasilnya 1, 2 plus 2 hasilnya 4. Seperempat positif sama negatif? Positif. Berarti yang sebelah kanannya 1 ini bernilai positif. Nah, kita uji lagi yang sebelah kirinya negatif 2. Kita pilih negatif 3. Nah, berarti X sama dengan negatif 3. Kita pilih, kita substitusikan lagi ke persamaan tersebut. Negatif 3 min 1 dibagi dengan negatif 3 plus 2. Hasilnya berapa ini? Negatif 3 dikurangi negatif 1, hasilnya negatif 4 dibagi min 3 tambah 2, hasilnya negatif 1. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 4 per 1. Ini ya. Oh, berarti yang sebelah kirinya negatif 2 nilainya adalah positif. Nah, kalau sudah ketemu ini, wah ini sudah ketemu hasilnya. Jangan bingung. Himpunan penyelesaiannya berapa? Dilihat di soal lagi. Yang ini lebih dari 0. Oh, yang diminta itu yang bernilai positif. Kalau begitu himpunan titik-titik itu kalau dari gambar itu yang bernilai positif yang sebelah mana ya? Otomatis yang ini, yang lebih dari 1, yang kurang dari negatif 2. Nah, ini tinggal ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. X dengan syarat X-nya kurang dari negatif 2 atau tanda kayak V ini atau ya, X-nya itu lebih dari 1. Nah, ini contoh 5. Contoh 6. Contoh 6 gimana, Pak? Kalau pangkatnya itu 3 gini, Pak. Waduh, Pak, pangkatnya kok lebih dari 2 ya, Pak? Ya, soal variasi soal matematik ya gitu. Ya, ini biar membacanya juga bingung. Enggak nanti di ilmu fisika juga gitu. Nanti akan ketemu persamaan di fisika atau di kimia itu yang pangkatnya itu lebih dari 2. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 2, Pak, gini, Pak. Prinsipnya ini harus bisa difaktorkan terlebih dahulu. Nanti kalau tidak bisa memfaktorkan berarti ada strategi yang lain. Nah, bentuknya ini. Berarti X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4X kurang dari 0. Nah, ini kalau sampean faktorkan nanti ketemu nilainya adalah ini. X dikali dengan berapa ini? Dikali dengan X min 1 dikali dengan X min 4 kurang dari 0. Nah, Pak, kok ketemu pangkat akarnya ini, Pak? Bisa langsung ketemu. Ya, ini harus pengalaman pelan-pelan. Nah, nanti caranya juga sama. Dicari dulu pembuat 0. Pembuat 0. Nah, kalau gini pembuat 0-nya berapa, Pak? Ya, yang pertama yang sebelah sini. Yang ini maksud saya. Nah, ini kan X-nya sama dengan 0. Yang tengah
berarti X-nya sama dengan 1. Pembuat 0 yang ketiga, X-nya sama dengan berapa itu? Ada yang salah nggak? Oh enggak, X-nya sama dengan 4. Apa soalnya salah? Enggak lah, betul. X-nya sama dengan 4. Jadi pembuatannya 0, 1, 4. Terus yang angka kedua, Pak. Nah, kurang lebih caranya juga sama lah. Dari gambar grafik ini diuji tanda. Ya, yang pertama 0, karena ada sama dengannya, berarti bulat penuh 0 ya. 0, kemudian di sini ada 1, di sini ada 4. Nah, kemudian sampean pilih titik-titik di sebelah kirinya 0, di antara 0 dan 1, di antara 1 dan 4, terus kemudian yang lebih dari 4. Nah, nanti setelah terjadi perhitungan, nah, ternyata yang bernilai negatif itu adalah, jadi setelah nanti sampean melakukan perhitungan ya, yang bernilai negatif yang mana, Pak? Ternyata nanti dicoba sendiri ya di rumah. Yang bernilai negatif itu letaknya ada di sebelah sini. Saya pakai warna lain ya, sebelah sini. Nah, kemudian yang bernilai negatif lagi ada di antara ini. Nah, nanti setelah dicoba. Nah, cara mencobanya ya langkahnya kurang lebih sama. Disubstitusikan, dipilih negatif 1, dipilih setengah, dipilih 3, dipilih 5. Nanti akan ketemu diuji mana yang positif, mana yang negatif. Ternyata yang bernilai negatif itu ada di sebelah sini. Nah, ini bernilai positif. Ini ternyata bernilai negatif, yang ini bernilai positif. Karena yang diminta di soal itu tandanya itu adalah kurang dari 0, yang berarti negatif, berarti yang diminta yang sebelah sini. Berarti kalau begitu, kalau sudah nanti ketemu gambarnya ini, ya mudah, ini tinggal mencari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah X dengan syarat X-nya kurang dari 0 atau X-nya itu antara 1 sampai dengan 4. Nah, nanti kurang lebih ketemu hasilnya seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya, Pak, ada sama dengannya, rawat. Ini ada sama dengannya, ini juga ada sama dengannya, kurang dari sama dengan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya silahkan diuji, tapi tidak saya jelaskan cara menguji tandanya ini. Saya nanti kurang lebih ya bisa tahu sendirilah. Nah, sekarang modelnya lain lagi. Nah, lain lagi, tapi ini kasus ini jangan digeneralisir ya. Kasus ini ada yang tengahnya itu tidak lagi bentuknya itu X, tapi bentuknya seper X. Nah, pada contoh ini tidak boleh digeneralisir itu dengan catatan gini, yang sebelah kiri, yang tengah itu, sebelah kirinya seper X itu bernilai positif. Yang harus diingat ini, yang sebelah kanannya juga bernilai positif. Nah, jadi karena bernilai positif, kiri dan kanannya positif, yang bagian tengah itu juga pasti positif. Sifat yang kemarin. Jadi kalau A lebih dari ini positif, B-nya positif, B kurang dari C, C-nya juga positif, maka B-nya itu pasti juga bernilai positif. Jadi sifat keteraturan keruntutan kemarin. Nah, itu coba dibuka lagi. Nah, kasusnya itu begitu. Karena positif sudah kita jamin seper X itu harus pasti positif. Karena jaminannya sudah pasti positif, saya tulis ulang, 29 seper X kurang dari 3,1. Saya pecah ya ini. Nah, 2,9 kurang dari seper X. Nah, karena positif, pecahan per 2 ini seper X kurang dari 3,1. Nah, karena X itu dijamin bernilai positif, maka kedua ruas saya kalikan dengan X. Nah, kalau kedua ruas dikalikan dengan X, kedua ruas itu saya kalikan dengan X ya. Nah, boleh Pak, boleh, tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena pengalinya bernilai positif. Seper X itu sudah dijamin bernilai positif. Nah, jadi karena ada jaminan itu, maka ini hasilnya 2,9X kurang dari 1. Nah, atau ini saya selesaikan dulu aja ya. Ini X lah ya. Nah, kita selesaikan ini. Kalau begitu X-nya berapa? X kurang dari 1/2,9. Nah, yang sebelah kiri, sebelah sini, ini saya beri
garis saja pembatas. Nah, sepertiga X kurang dari 3,1. Berarti gimana ini? Nah, 3,1 X. Kalau begitu X-nya berapa? X-nya ya lebih dari, biar nggak bingung ya tetap saya tulis tandanya aja ya. X lebih dari 1/3,1. Kalau sudah seperti ini ya dibuat tanda, ini lebih mudah ini, nggak perlu susah-susah ini. Nah, yang 1/3,1 letaknya di sebelah sini, ini bolong 1/3,1. Kemudian yang sebelah sini ini 1/2,9, kan lebih kecil yang 3,1 daripada yang 2,9 karena pembaginya lebih kecil, otomatis ya nilainya ini. Nah, tinggal gini, X kurang dari 3,1. Nah, lebih dari X lebih dari 3,1/3,1. Berarti kan yang sini. Aduh, ralat deh kan yang ini. Nah, kita ralat pakai kuning yang ini ya. X lebih dari 1/3,1. Berarti yang sebelah sini. X kurang dari 1,29. Kurang dari ya. Nah, berarti yang memenuhi persamaan yang sebelah sini. Nah, kalau sudah ketemu gambar kayak gini, himpunan penyelesaiannya juga mudah. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X dengan syarat X-nya itu antara 1/3,1. Nah, ini tidak saya kalkulator ya. Nanti kalau biar cantik sebenarnya di kalkulator lah berapa nilainya ini. Nah, X-nya kurang dari 1/2,9. Ini sering juga muncul di hitungan matematik pada soal IPA. Nah, dari contoh 7 sebenarnya sudah intinya mau saya akhiri. Cuma saya beri bonus saja lah. Bonus penjelasan tentang nilai harga mutlak. Ya, nanti biar nggak bingung kalau ketemu nilai harga mutlak. Nah, nilai harga mutlak itu yang ada yang menarik menurut saya. Menarik dijelaskan. Karena sering muncul ini. Terutama kalau sudah menginjak jarak. Nanti kalau sampai sudah ada materi bab fisika, ketemu jarak 2 titik, pakainya nilainya harga mutlak. Nah, saya jelaskan dulu. Harga mutlak X, tandanya itu pakai tanda kurung tapi yang lurus. Nah, nilainya nanti ada 2. Jadi nilai ini sama dengan ada 2. Nah, harga mutlak X itu nilainya sama dengan X. Nah, jika ini ada syaratnya. Jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau harga mutlak X itu nilainya negatif X. Nah, jika X-nya kurang dari 0. Nah, maksudnya gimana, Pak? Contoh, negatif harga mutlak negatif 3. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang perhatikan yang ini. Negatif 3, aduh saya pakai warnanya, jangan pakai warna hitam lagi. Nah, perhatikan negatif 3. Negatif 3 itu positif apa negatif? Oh, negatif. Nah, berarti yang pakai yang bawah ini. Karena harga mutlak X itu yang di dalamnya itu negatif, berarti menganut ini negatif 3. Berarti harga mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Nah, ini kelihatan sepele, tapi nanti di pertidaksamaan ini atau di persamaan nanti akan connect. Jadi walaupun sepele ini saya jelaskan dulu. Nah, kalau nanti harga mutlak 5, nah yang diperhatikan tuh yang di dalam tanda harga mutlak. Oh, positif. Berarti karena positif dia ngikut yang atas, berarti tidak yang bawah. Nilainya berarti sama dengan berapa? Ya sama dengan 5, sama dengan X. Nah, kan tetap kalau positif nilainya ya tetap sama dengan yang ada di dalam kurung. Berarti nilainya sama dengan 5. Jadi intinya dari ini yang saya kodai warna kuning ini artinya bahwa nilai yang ada di dalam harga mutlak kalau dia positif nilainya ya tetap harga mutlak X sama dengan nilai itu. Tapi kalau harga mutlak X yang di dalamnya tanda harga mutlak itu bernilai negatif, maka nilai tersebut dinegatifkan. Jadi dibuat positif lah kesannya. Itu konsep harga mutlak. Nanti ada sifat harga mutlak ada 1, 2, 3, 4. Sementara saya infokan nanti karena waktunya juga tidak mencukupi. Khusus yang nomor 3 ini dikenal dengan nama ketaksamaan segitiga karena asal usul rumus yang ketiga ini dari bentuk segitiga. Jadi ini biasanya dikenal dengan nama ketaksamaan segitiga. Nah, konsep harga mutlak ini ada yang menarik menurut saya. Nah, misalkan ini harga mutlak X.
yang pertidaksamaan ya, kurang dari 3. Jadi yang diperhatikan itu ada tandanya ini. Berapakah nilai bilangan-bilangan yang kurang dari 3? 0, 1, 2, apalagi kurang, kan 3 nggak bisa ya, negatif 1, negatif 2. Ternyata kalau nilai harga mutlak X kurang dari 3, maka himpunan penyelesaiannya ini, saya warna ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah ini. Kalau tandanya kurang dari, kemudian 3, maka ini adalah negatif 3, nilai X-nya itu lebih dari negatif 3, kurang dari 3. Nah, kalau ada tandanya. Tapi menarik lagi, kalau bentuknya seperti ini, harga mutlak X yang lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau tandanya itu, yang diperhatikan tuh tandanya, kalau tandanya lebih dari sama dengan, ternyata himpunan penyelesaiannya itu 2. Kalau lebih dari itu himpunan penyelesaiannya ternyata 2. Yaitu nilainya apa saja? Yang lebih dari 3. Harga mutlak X. 4, 5, 6, 7. Negatif 4, 5, 6, 7. Itu yang kalau dimutlakan tuh pasti lebih dari 3. Nah, berarti yang mana aja, Pak? Berarti yang ini, X-nya itu kurang dari, X-nya itu lebih dari, saya warna merah ya. Ini sudah warna merah? Belum. Nah, X-nya itu lebih dari negatif 3 atau X-nya itu kurang dari 3. Salah. X-nya lebih dari negatif 3 atau X-nya itu lebih dari, warnanya udah sama, lebih dari 3. Nah, patokan ini yang konsep kedua ini yang bisa menentukan atau bisa mempermudah kita menyelesaikan pertidaksamaan untuk harga mutlak. Kok bisa? Contohnya ini. Perhatikan ini. Nah, harga mutlak X, saya tulis ulang. Harga mutlak warna hitam. Mohon maaf nanti durasinya agak lama ya ini. Harga mutlak X min 4 kurang dari 2. Anggap aja ini X ya, kurang dari 2. Nah, kalau ngaca ini harga mutlak X kurang dari 3, berarti nilai yang ada di dalam harga mutlak ini lebih dari negatif yang ini. Maksudnya yang negatif yang ini lebih dari yang di situ dinegatifkan, kurang dari yang saya beri panah itu yang dipositifkan. Nah, kalau begitu tanda ini artinya gimana? Oh, tanda ini berarti secara tidak langsung kita ingin mengatakan bahwa untuk menghilangkan harga mutlak itu berarti nilai ini X min 4 itu pasti lebih dari negatif 2. Ini harga mutlaknya 4 sudah langsung hilang, tetapi kurang dari 2. Nah, itu cara menghilangkannya seperti itu. Nah, ini seperti contoh 2 yang atas itu. Kalau sudah seperti ini kan sudah bisa ya mengerjakannya seperti contoh yang 2 yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini tinggal kedua ruas kita tambah dengan negatif, kita tambahkan dengan 4 semuanya lah. Nah, nanti dengan cara yang sama sehingga ketemunya ini tinggal 2, ini X, ini tinggal ditambah 4 yang sebelah kanan jadinya 6. Kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X dengan syarat X-nya itu lebih dari 2 kurang dari 6. Nah, contoh yang ini tandanya ini bernilai ini. Nah, konsep kita nanti akan menghilangkan tanda ini yang lebih dari. Nah, caranya gimana kalau begitu? Nah, saya tulis harga mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. Karena lebih dari, nah ini berarti seperti yang atas tadi. Nah, yang ini maksudnya, oh kalau dia lebih dari, kurang dari yang sebelah kanan dinegatifkan, kemudian lebih dari yang sebelah kanan sesuai dengan itu. Nah, kalau bingung nanti dicermati lagi, dibuka-buka maksud saya. Nah, untuk menghilangkan tanda mutlak berarti nanti ada 2 bentuk. Bentuk pertama 3x min 5 itu lebih dari negatif 1. Kok negatif 1, Pak? Nah, coba dicek yang atas. Atau lagi ya. Nah, kemudian ini berapa? Negatif 1 ya. 3x min 5 itu lebih dari 1. Yang diperhatikan
ini negatif dari ini yang positif. Jadi ya harus ada ataunya. Oh, apa salah ya? Bentar. Ini astagfirullahaladzim, saya salah ini. Bukan lebih dari ini. Ini kurang dari, yang satu lebih dari. Makanya saya kok ada ganjil gitu. Mohon maaf ya. Ya namanya orang kalau sudah tua itu mudah lupa. Nah, kurang dari ini lebih dari sama dengannya awet. Nah, kalau sudah seperti ini diselesaikan dengan cara yang seperti yang biasanya kita lakukan. Ini kalau seperti contoh yang atas tadi, ini kedua ruas. Ini saya bagi dulu ya, selesaikan sebelah kiri dulu ya. Kedua ruas saya tambahkan dengan 5. Berarti ini 0, tinggal 5 aja. Ini tambah 5 hasilnya adalah 4. Kan gini, berarti E kurang dari 4/3. Nah, bagaimana yang sebelah sini? Nah, kedua ruas sama, kita tambahkan dengan 5. Lebih dari 6, ya kan? Berarti X-nya berapa? Nah, X-nya sama dengan, ini kalau lupa sama dengan, X-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita, kalau bingung ya dibuat aja gambar grafiknya. Di sini ada 4/3 itu 1/3, berarti lebih kecil dari 2. Nah, ini ada sama dengannya, berarti bulat utuh 4/3. Ini juga ada sama dengannya, ini 2. Nah, tinggal kita X kurang dari 4/3. Berarti kurang dari 4/3 yang sebelah sini. X lebih dari 2, berarti yang sebelah sini. Oh, bentuknya gambar kayak gini. Nah, ini mudah ini, tinggal membuat himpunan penyelesaiannya. X dengan syarat karena bentuknya bercabang, X-nya kurang dari 4/3 atau X-nya lebih dari 2. Nah, baik, sementara itu dulu bukan pengantar lagi ini penjelasan yang cukup lama sekali. Saya mohon maaf tidak bisa meringkas penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa saya. Saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.